wa haddus syaribi arba'una jildatan bisautin au nahwihi lil hurri zakaran kana au unsa. Artinya, dan bermula hukuman bagi orang yang minum minuman keras, yaitu 40 kali dipukul dengan pecut atau seumpamanya, bagi orang-orang yang merdeka, laki-laki kah itu atau perempuan. Jadi Bapak Saudara, kalau ada orang minum minuman yang memabukkan, ketahuan tuh, dilihat, atau mungkin dia datang sendiri ngaku gitu, nah itu nanti hukumannya bagaimana? 40 kali dipukul pakai pecut atau sejenisnya dah, apa aja dah, mau pakai sendal juga boleh. Ya, begitu. Jadi ini hukuman buat orang yang minum. Nah, emang berat juga tuh, 40 kali kan lumayan ya. Nah, kalau pakai pecut, ya pecutnya pecut kuda, nah gimana kira-kira? Ya itu lumayan sakit. Bagi siapa? Bagi orang yang merdeka. Statusnya artinya merdeka. Kalau sekarang manusia statusnya merdeka semuanya udah. Ya, nggak ada yang budak gitu. Biasanya kalau budak kan separohnya. Ya, kalau yang merdeka misal 40 ya budak ya 20. Kalau yang merdeka 80, budak 40. Itu biasa separuh-separuh. Bedanya budak dengan merdeka. Nah, makanya dibilang lil hurri, ini bagi orang yang statusnya merdeka. Itu 40 kali dipecut. Sekali, 2 kali, sampai 40 kali. Laki-laki kah atau perempuan? Jadi kebetulan kalau yang minum itu orang perempuan, sama ya sama orang laki-laki. Selama di merdeka statusnya enggak dikurangin. Ya laki maupun perempuan itu hukumannya dipecut 40 kali. Tapi kalau di sini ya karena memang kita tidak berdasarkan hukum Islam, ya enggak pernah dilakukan tuh. Nah bagaimana? Ya udah, yang penting dia ngakuin aja dah sama Allah, dia taubat aja dah. Ya kalau dia berada di negara Islam, nah itu dia ditangkap, dipecut 40 kali. Nah begitu. Untung dia tinggalnya di mana? Di Indonesia. Nah begitu. Bersyukur berarti dia. Yang penting dia mau taubat aja dah. Istighfar taubatan nasuha. Mudah-mudahan jangan ngulangin lagi. Ya insya Allah, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Insya Allah diampunin segala dosa-dosanya. Nah begitu. Sebab nanti ancamannya orang kalau terus minum terus nggak sadar-sadar sampai meninggal dunia dia enggak taubat. Nah ini berat dan hukumannya. Tapi kalau dia masih mau taubat, insya Allah. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, insya Allah. Tuh, nggak seperti kita. Kalau kita kan ya sering-seringnya apa? Ya nggak punya sifat pemaaf kadang-kadang. Ya, gue kagak maafin lo, dosa lu udah banyak banget sama gue, gitu. Tapi kalau Allah nggak begitu. Kita dosanya banyak banget, kalau kita mau tobat sama Allah diampunin aja. Tuh Allah. Makanya kita disuruh ya seperti ya sifat-sifat yang dimiliki Allah. Kalau Allah aja yang memiliki segalanya masih mau memaafkan dan mengampunkan, masa sih kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, seandainya punya juga itu titipan dari Allah. Kalau ada orang berbuat salah sama kita, dia udah minta maaf, enggak bagus dan tidak wajar kalau kita tidak mau memaafkannya. Tapi kan Ustaz, di dosanya banyak kan saya salahnya. Ya bagaimana saya mau maafin, saya masih ingat terus. Ya enggak usah diingat-ingat, ya udah maafin aja. Dah saya udah maafkan, enggak usah lagi ya ribut kita. Ya enggak ada lagi kesalahan ente, udah begitu aja. Tuh, makanya kita diajarkan begitu, punya sifat pemaaf. Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun. Padahal Allah memiliki segalanya.
Ya, tapi tetap Allah mengampunkan segala dosa-dosa hambanya, seberapapun besar dosa hambanya. Nah, kita pun begitu. Kalau ada orang melakukan kesalahan kepada kita, kemudian dia udah minta maaf, ya maafkan. Ya, jangan dibilang saya tidak maafkan kamu. Nah, itu jangan, nggak boleh. Ya, kita sebagai orang mukmin al-afina 'anil nas, selalu memberikan maaf kepada orang lain. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bid-darbi, memerintahkan siapa Rasulullah untuk memukul bisababi syurbil khamri, dengan sebab orang minum khamr, minum minuman yang memabokkan, bil jaridi wan ni'ali, dengan kayu ataukah dengan sendal. Yang ada aja apa aja dah. Ya, kalau ada pecut ya pakai pecut. Kalau ada kayu pakai kayu. Kalau ada sendal pakai sendal. Ada sepatu bata pakai sepatu bata. Nah, gitu. Ya. Ini tujuannya supaya dia sadar dan tidak mengulangi kembali. Ya. Sebanyak berapa kali? Arba'in. Nah, sebanyak 40 kali. Ini hadis rawahu Muslimun. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi ini hadis sahih Bapak Saudara. Ya, riwayat Imam Muslim. Nah, ini yang jadi patokan. Kenapa harus dipukul 40 kali? Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Wa nisbuha, dan separohnya daripada 40, wahya isruna jaldatan, yaitu 20 kali pukulan, lirraqiqi, bagi budak, walau muba'adon, sekalipun budaknya muba'ad. Hadza indana, ini menurut kita ya mazhab Imam Syafi'i. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i begitu tuh. Ya, kalau budak separohnya 20. Khilafan lil a'immati salasati, berbeda dengan pendapatnya imam-imam yang 3 lainnya. Selain Imam Syafi'i kan ada 4 imam yang ada, yang mu'tabarah tuh, yang harus kita ikuti dalam kegiatan ibadah-ibadah kita. Nah, yang satu pendapatnya Imam Syafi'i itu ya 40 bagi yang merdeka, 20 bagi yang budak. Nah, ini berbeda dengan imam yang 3 seperti Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Haitsu qalu, di mana mereka berpendapat innahu samanuna lil hurri, kalau untuk yang merdeka 80 kali pukulan, wa arba'una lirraqiqi, dan kalau orang yang statusnya budak 40 kali dipecutnya. Berarti lebih banyak nih. Imam Syafi'i lebih ringan, 40 sama 20. Tapi kalau 3 imam lainnya 80 sama 40. Apa dzalika Syarqawi, yang menjelaskan itu adalah Imam Syarqawi. Walil imami az-ziyadatu, dan bagi pemimpin imam, apakah presiden, perdana menteri, ya dan lain dan sebagainya, khalifah, itu boleh ziyadah, nambahin. Yang tadi tuh yang udah 40 boleh ditambahin lagi. Misalnya 50, berarti 10 khusus dari aturan presiden atau imam. Boleh juga 40 tambahin, misalnya jadi 60 tambah 20, atau langsung ditambahin jadi ya 80, 40 tambah 40, 80. Nah, itu imam punya hak kebijaksanaan untuk menambah tambahan hukuman. Ai alal arba'ina, yaitu hukuman yang udah 40, ila samanina, sampai 80. Jadi boleh aja tuh dari 40 naik jadi 50, atau jadi 60, jadi 70, bahkan paling banyaknya 80. Kalau udah 80 jangan lagi dah. Ya, ini mu'tamad, kaul mu'tamad, kalau udah 80 jangan dilebihkan lagi. Sebab berdasarkan hadis Nabi itu 40. Nah, sekarang tambahan-tambahannya boleh. Ya, itu hak dan kebijaksanaan bagi pemimpin imam. Ya, tapi tambahan itu enggak boleh melebihi sampai 80. Cukup paling tinggi 80 kali pecutan.
Lima rawahu, karena ada riwayat hadis ya yang diriwayatkan Muslimun oleh Imam Muslim, anna Umar, sesungguhnya sahabat Umar bin Khattab pada saat dia jadi khalifah, ja'ala dzalika samanina, menjadikan hukuman itu 80. Tuh berdasarkan hadis riwayat yang disampaikan ya bahwa saat khalifah Umar bin Khattab ya beliau itu menambahkan hukumannya bukan 40 tapi jadi 80. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Wa qala Aliun, dan berkata Sayyidina Ali li Umar kepada Umar bin Khattab, hadza, dan ini ahabbu ilayya, yang lebih saya cintai. Bahkan diperkuat sama riwayat, kata Sayyidina Ali, ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab sesuatu yang paling saya cintai. Jadi ditambahin bukan 40 tapi 80. Kata Sayyidina Ali, ini yang paling saya cintai. Iza sakara haza wa iza haza, apabila dia mabuk ini, dimabuk lagi, ibtara, maka dia buat ya satu hukuman begitu. Wa haddul ipirai samanuna, dan hukuman yang dibuatnya 80. Jadi asal dari Rasulullah 40. Nah sekarang ditambahin jadi 80. Itu hak dari seorang pemimpin atau amir atau imam ya, atau kata kita di sini presiden, boleh dia menambahkan hukuman seperti itu. Ta'ziron, nah itu istilahnya ta'zir sebagai hukuman ya, namanya ta'zir ya. Kalau had 40, nah 40-nya lagi namanya apa? Ta'zir. Ai artinya inna ziyadata, sesungguhnya tambahan alal arba'ina jadi 40 fil hurri, pada status orang yang merdeka, wa alal isrina, dan di atas 20 fi ghairihi, pada yang lainnya. Kalau orang itu statusnya tidak merdeka, tambahannya enggak boleh lebih dari 20. Berarti 20 tambah 20 40. Kalau yang tadi saya sampaikan kan ya antara orang yang merdeka dengan orang yang ya budak itu mesti separuh-separuh. Ya, kalau 20 satu 40, satu 80, satu 80. Nah begitu, jadi paruh-paruh. Nah takzir juga begitu. Takzir ketika dikenakan kepada ya orang-orang yang memang kena hukuman, tinggal lihat statusnya, dia merdeka apa budak. Kalau yang budak sempurna ditambahinnya, tapi kalau yang statusnya budak separohnya. Ala wajhi ta'ziri, ini atas jalan takzir hukuman. Li'annaha, karena bahwasanya laukanat haddan, kalau seandainya itu had hukuman, lama jaza tarkuha, maka tidak boleh ditinggalkannya. Jadi kalau takzir itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak, karena ini kebijakan daripada pemerintah pusat, khalifah. Tapi kalau yang namanya had itu harus dilaksanakan karena ini hukuman dari Allah ya, berdasarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila, dan dikatakan innaha haddun, bahwasanya itu adalah hukuman. Di annaha, karena bahwasanya laukana ta'ziron, kalau seandainya ta'zir la jazat az-ziyadatu, maka boleh ditambahin alas samanina ya atas 80. Wa qad mana'uha, dan sungguh mereka para ulama melarangnya untuk menambahkan lebih dari 80. Wa qala Asy-Syarbini, dan berkata Imam Asy-Syarbini, wal mu'tamadu, dan kaul yang mu'tamad, kaul yang kuat, annaha, bahwasanya ta'zirat itu merupakan takzir. Wa innama lam tajuzi ziyadatu, dan hanya saja tidak boleh ditambahkan iktisaron alal waridi, karena meringkas atas keterangan hadis yang ada. Intaha, selesailah apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syarbini. Wa minha, dan diantara lagi aimin ma'asil batni, yaitu diantara maksiat yang disebabkan oleh perut, aklu aitanawulu kulli muskirin, mengkonsumsi segala sesuatu yang memabukkan.
Kalau tadi kan minum khamr. Nah, termasuk maksiat lagi yang tidak boleh dilarang, yaitu mengkonsumsi segala barang-barang yang memabukkan. Kalau sekarang tuh sifatnya narkoba dan dibilang. Ya, jadi narkoba itu bukan sekedar khamr doang. Ganja, ya macam-macam dah, termasuk PLBK dah. Ya, itu masuk semuanya. Ya, pokoknya kullu muskir, setiap yang memabukkan itu haram untuk dikonsumsi. Ya, itu ya nanti ya, hukumannya sama dengan khamar. Seperti itu. Nah, sehingga di negara sekarang udah serius banget itu. Kalau mereka melakukan hal-hal tersebut, ya ini termasuk nanti namanya ya mengkonsumsi barang-barang yang terlarang. Nah, itu berat itu hukumannya. Nah, seperti itu. Nah, ini sama nih. Jadi kullu muskir namanya dia ya mengkonsumsi ya segala sesuatu yang memabukkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu haram. Apa aja, Pak? Saudara, pokoknya kalau itu memabukkan, hukumnya apa? Haram. Rawahu Muslimun. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Singkatnya, kullu muskirin haramun. Itu kaidah banget itu. Semua apa itu makanan, minuman yang memabukkan itu haramun, hukumnya haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Permen kalau memabukkan bagaimana? Ya haram juga. Sekarang banyak permen-permen yang sengaja dibuat ya untuk merusak anak-anak kita. Ya, itu sama haram hukumnya. Apalagi yang melakukannya jahat itu dia. Anak-anak kita nggak tahu jajan aja, tiba-tiba ya pada mabok. Ya, seperti itu. Nah, itu haram hukumnya. Ya, itu bisa merusak akal daripada anak-anak kita. Ya, jadi sekarang sampai ke permen, coba bayangkan, Pak. Ya, itu sampai seperti itu. Jadi ada orang-orang yang memang jahat yang ingin merusak masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia, remaja-remaja kita, anak-anak muda kita. Itu ada orang-orang yang memang sengaja. Ya. Dan ini kan barang modelnya kalau dari konsumsi ketagihan. Pengen lagi. Tuh begitu. Jadi banyak yang ketagihan. Ya. Makanya Rasulullah dari jauh-jauh tuh 14 abad yang lalu udah menjelaskan kullu muskirin haramun. Setiap segala sesuatu yang memabukkan bisa merusak akal pikiran itu hukumnya haram. Rawahu Muslimun. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hakazalikal Husni, yang menceritakan itu adalah Imam Husni. Wazalika, yang demikian itu contohnya banji. Banji itu jenis tumbuhan untuk membius. Al-banj. Nah, itu biasanya ya dalam ya obat-obat kedokteran dipaham lah tuh. Ya, itu biasanya rata-rata para dokter tuh kalau ingin membius, ketika ingin melakukan operasi, itu pasti itu digunain tuh al-banj, jenis-jenis tumbuhan yang bisa ya untuk membius. Nah, itu untuk hal-hal begitu boleh. Tapi kalau untuk digunakan secara sembarangan itu nggak boleh. Ya, kalau untuk membius itu memang udah ada izinnya. Ya, sebab orang kalau mau dioperasi kan harus dilupakan dulu. Dia nggak sadar, Bapak Saudara. Coba kalau kita dioperasi, kita tahu, kita sadar, jerit-jerit bisa. Nah, begitu. Apalagi jenis operasinya yang cukup besar. Kecuali kalau jenis operasi yang ringan. Ada yang kata dokter, ini biusnya nggak total nih. Ada yang begitu. Tapi kalau yang namanya udah operasi besar, bius total. Sehingga dia nggak tahu. Apapun yang terjadi dia nggak tahu. Terus selesai operasi, ya baru dia terjaga, terbangun. Nah, ternyata udah selesai
pekerjaan operasinya. Nah itu. Nah ini dia menggunakan ya obat-obatan yang memang untuk melupakan manusia. Jadi kesadarannya diangkat dulu, dihilangin dulu, dibius istilahnya. Nah itu kalbanji namanya, jenis tumbuhan untuk membius namanya kalbanji. Nah itu kalau dikonsumsi secara normal nggak boleh, haram. Wal apyun lagi. Wal hashish kalau sekarang istilahnya ganja. Hashish itu kan semacam daun-daun, ya hashish. Ya, kayak ganja. Ganja itu kan di Aceh banyak banget itu, Pak. Ya, itu pohon-pohon ganja. Ada yang bilang pohon ganja ini kalau untuk makanan sedap, Pak. Ya. Bapak pernah belum? Ya belum. Ya, ya itu. Jadi ada yang bilang nih kalau untuk ya masakan, wah sedap banget nih hashish. Nah, seperti itu. Ya, jadi hashish itu kalau sengaja ditanam ketahuan, wah, bapak dibawa tuh, ya, dan itu berat hukumannya. Nah, seperti itu. Tuh di Aceh itu tuh banyak itu, Pak. Ya, sering diketemukan hektaran kadang-kadang nanam pohon ganja. Nah, seperti itu. Ya. Itu dalam bahasa Arab hashish, namanya hashish. Nah, itu termasuk narkoba itu, ya. Haram hukumnya nih karena dia memabukkan. Kullu muskirin haramun. Nah, begitu. Wala hadda fi zalika, namun tidak ada had padanya. Wa in uziba, sekalipun sudah mencair bal fihi ta'ziru, namun itu ada ta'zir hukuman. Biasanya kalau hukuman ta'zir itu dari pemerintah, ya, dari penguasa. Kalau dari segi had hukum agama enggak ada, kecuali khamar. Ya, sehingga itu adanya takzir, ada hukuman. Jadi at-ta'zir az-zajiru an hadhihi, yang dapat mencegah daripada hazil maksiatid dani'ah, ya, daripada perbuatan maksiat yang sangat rendah ini. Tujuannya apa? Supaya orang kagak mau melakukan perbuatan maksiat ini. Walaupun tidak ada hadnya, tetapi tetap ada takzir, ada hukuman dari pemerintah. Ya itu, makanya pemerintah kita tuh ada hukuman khusus buat siapa? Buat para ya pengguna, pemakai, pengedar. Tuh semuanya ada tuh. Pengedar, ya, kemudian pemakai, bahkan lebih berat pengedar. Nah, seperti itu. Itu takzir istilahnya, ada hukuman, ya, ancaman dari pemerintah. Wa mahallu adamil haddi fil hashishil muzabi, dan bermula tempat tidak ada had di dalam ya semacam obat-obatan yang terlarang seperti ganja yang sudah dicairkan, malam tashtadda, ya selama belum ya itu kering. Wa illa syarat kal khamri, kalau tidak jadilah dia sama seperti khamr, pin najasati, dalam najisnya. Kalau ganja, Pak, kering kagak najis. Kita ditaruh kantong juga, kita sholat, sah sholatnya. Karena dia nggak mencair. Beda dengan minuman. Kalau khamr najis, ya begitu. Kalau khamr itu najis, kita bawa-bawa, ya nggak boleh. Karena itu kita bawa najis. Tapi kalau daun ganja, ya itu tidak najis. Cuma kalau dikonsumsi haram, karena itu bisa memabukkan. Tapi nggak najis. Ya itu begitu bedanya. Tapi kalau dia dicairkan nanti hukumnya kal khamri, sama seperti khamar bin najasati, tentang kenajisannya. Wal haddi, dan hadnya, kama naqalahu Syarqawi, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Syarqawi an Ibnu Qasim, yang diambil dari Imam Ibnu Qasim. Wa tanawulu kulli najisin, dan mengkonsumsi setiap yang najis itu juga haram. Gak boleh, dosa mengkonsumsi segala hal-hal yang najis. Apa aja yang najis kalau dimakan, dikonsumsi, masuk ke dalam perut, hukumnya haram, gak boleh. Contohnya kadamin, darah. Sekarang ada orang makan darah, gak boleh, darah najis. Sekarang dibekukan tuh darah, apa namanya tuh yang udah dibekukan darahnya? Marus, ya.
Nah itu juga nggak boleh. Kalau hati limpa boleh, karena memang itu dibekukannya udah alami, dari dalam udah Allah itu ciptaannya. Ya asalnya kan darah gumpalan darah, ya hati gumpalan darah, limpa juga sama. Nah itu beda kalau darah dibekukan, ya dicetak akhirnya seperti ati, ya kemudian dijual, nggak boleh, nggak boleh. Ati itu boleh karena memang udah beku dengan sendirinya. Kalau kita cacak-cacak juga itu ati kan dari darah ya, darah. Tapi kalau darah itu najis, sekarang dibekukan, itu namanya marus. Nah itu kalau dijual di pasar itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya karena kullu najisin ya haramun, setiap yang najis itu haram untuk dikonsumsi. Contohnya dam, darah. Kemudian apa lagi? Walahmi hayatin. Nah, itu daging ular. Sekarang banyak yang jual daging ular, apalagi daging ular yang untuk obat katanya. Ya, ada ular kobra apa katanya. Nah, begitu. Darahnya aja dijual. Nggak boleh. Haram. Ya, itu jangan. Ya, jangan sampai Ustaz ini kan buat obat. Ya, yang lain mah kagak ada, Pak. Ya, begitu. Darah kobra diminum. Wah, jangan. Nah, begitu. Ini haram karena dinajis. Jadi setiap yang najis itu haram untuk dikonsumsi, termasuk daging ular. Ya, nggak boleh. Wabaulin, kencing, nggak boleh kencing diminum karena najis. Ya, air kencing diminum nggak boleh. Ya, karena najis. Emang kagak ada yang lain apa? Ya, orang air mineral banyak banget sekarang ya, kenapa air kencing diminum? Ya, nah begitu. Kecuali kalau udah nggak ada air kali. Ya, kalau dikagak minum mati. Air nggak ada. Cuma ada air pipis doang. Nah, itu boleh dah. Ya. Beda kencing Nabi. Kalau kencing Nabi suci. Kotoran Nabi suci mah. Ya, makanya sahabat pernah minum kencing Rasulullah. Dia nggak tahu. Rasulullah kencing ditaruh di botol. Ya. Suatu saat sahabat lagi bersih-bersih, dilihat nih ada air bening banget, enak bener nih, diminum aja. Ya, Rasulullah mau buang, mau cari-cari, udah nggak ada. Dia yang minum. Kata Rasulullah, siapa yang meminum ya dari hasil tubuhku nggak akan masuk neraka. Tuh begitu. Rasulullah mah beda Pak. Rasulullah kalau buang kotoran tuh bumi berebut, bersih semuanya. Ya, masya Allah, itu istimewa Rasulullah. Rasulullah, ya, ludahnya aja jadi obat. Ya, sahabat Abu Bakar waktu digigit ular, ya, itu dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini sakit banget saya, udah keluar keringat dingin. Kenapa digigit ular? Karena dia ya jaga-jagain Rasulullah di gua itu pada saat lagi hijrah. Lalu diludahin, mana dia yang digigit diludahin? Langsung sembuh. Coba ludah bapak gimana? Ya Rabbi ya Karim. Tuh. Begitu. Keringat Rasulullah, itu keringat Rasulullah diperes jadi minyak wangi. Bayangkan. Keringatnya jadi minyak wangi. Istri Rasulullah kalau ya Rasulullah punya keringat di pakaiannya, diperes, dimasukkan ke dalam botol, jadi pengharum. Lebih wangi daripada minyak misik. Masya Allah. Begitu istimewanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Jadi semua yang ada dalam diri Rasulullah itu Masya Allah istimewa. Sampai-sampai kotorannya aja nggak najis. Ini istimewa. Ya, khususiyah ya, termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi kencing termasuk haram karena dinajis, nggak boleh dikonsumsi. Wa ma'junu khamrin, adonan homar. Kita bikin bakwan airnya dari homar, ini kagak boleh. Ini adonannya nggak boleh kita makan. Ya. Ah mau bikin bakwan ya
Terus airnya ya ada sebotol homer, tuangin aja di wadah tersebut. Wah, jadi adonan. Haram dimakan. Ya, kenapa? Karena itu ya adonannya terbuat dari air khomar. Ya, itu nggak boleh, majun namanya. Lakin akan tetapi ya juzu tanawulul ma'il mutanajjisi, boleh mengkonsumsi air yang mutanajjis, wal bauli dan kencing, wa nahwihima dan seumpamanya, lil atsyi bagi orang yang kehausan, lid darurati karena darurat, ma'a adami izalatil akli serta tidak menghilangkan akal manusia. Nah, tadi tuh kalau dalam situasi kondisi darurat, haus banget, nggak ada lagi air di situ, dicari nggak ada air, cuma ada air kencing doang. Nah itu boleh minum air kencing demi menyambung kehidupan, tapi dengan syarat tidak menghilangkan akalnya. Ya, jadi kalau diminum tuh tidak menghilangkan akal, boleh. Makanya kalau ada orang ya berobat sudah kemana-mana enggak sembuh-sembuh, kemudian ada orang yang paham, wah ini harus minum kencing onta, disuruh minum kencing onta. Nah boleh dah tuh, boleh. Kalau berobat kemana aja kagak sembuh-sembuh, udah berusaha enggak sembuh-sembuh. Nah kemudian ada yang ngajarin ini hanya bisa disembuhkan kalau dia minum air kencing onta. Nah kan air kencing onta najis, bagaimana? Nah saat itu dibolehkan, ya juz, boleh. Kenapa? Lid darurati, karena darurat. Selama tidak merusak akalnya, diminum nggak mabuk, nggak apa, nggak merusak akal. Nah itu boleh. Disitulah makanya kencing onta dijual. Kencing onta dijual pak. Di sini ada kencing onta sebaris, sini ada susu onta. Tanya, ini kencing onta berapa? Ini susu onta berapa? Ternyata kencing onta lebih mahal ya, sama susu onta. Ketika saya tanya, kok bisa gitu? Kencing onta kok mahalan? Sebab kencingnya lebih susah daripada susunya. Kalau susu bisa tiap hari keluar, ya. Tapi kalau kencing jarang-jarang onta katanya. Nah, begitu. Ya. Terus untuk apa kencing onta? Ternyata memang ada buat obat. Ya, jadi kalau mungkin dia udah berobat kemana-mana nggak ada yang sembuh. Ya, terus ada yang menganjurkan ini hanya bisa sembuhnya dengan minum kencing onta. Nah itu kata Nabi dibolehkan. Lid darurah, karena darurat. Tapi kalau udah darurat, ya. Tapi kalau nggak darurat nggak boleh. Cari obat yang suci dulu. Nah kalau obat suci udah dia minum dikonsumsi tapi nggak sembuh-sembuh juga, kemudian ada orang yang paham tentang masalah penyakit ini bisa sembuhnya dengan kencing onta, boleh. Makanya di sini bilang ya juzu, boleh tuh mengkonsumsi air yang najis, kencing lid darurah ya, dengan yaitu alasan karena nggak ada lagi yang lain. Tapi itu pun tetap ma'a adami izalatil akli, selama tidak menghilangkan akal daripada orang tersebut. Wa ilam yu'addiz zalika, dan jika seandainya tidak ia melakukan hal itu, al atsya lil halaki, ya haus ya karena sudah bisa membahayakan. Ya, atau emang haus banget Bapak Saudara alasannya. Kalau dikagak minum bisa mati. Orang kan bisa mati gara-gara kehausan. Ada enggak? Ada. Karena dia kurang air, kehausan, bisa mati. Nah, itu enggak ada lagi yang diminum, cuma air kencing doang. Nah, itu dibolehkan. Karena mempertahankan kehidupan hukumnya wajib. Makanya kita enggak boleh minta mati, enggak boleh. Enggak boleh, dilarang Nabi. Ya, kita lagi sakit nih, ya putus asa, ya Allah udah matiin aja saya, ya Allah saya mau mati aja. Enggak boleh. Tetap hidup itu lebih bagus. Seandainya kita banyak amal kebaikan kita, mudah-mudahan dengan hidup kita masih bisa nambahin. Kalau kita banyak dosa, mudah-mudahan dengan kita hidup kita bisa sempat taubat. Tuh begitu. Jangan berharap mati, jangan.
Ustaz saya pengen mati aja dah, udah kagak sanggup banget hidup. Jangan ya. Nah begitu, tetap hidup masih lebih bagus. Dan gak usah minta, kalau udah waktunya juga gak pakai diminta sampai. Tuh begitu. Bahkan orang minta panjang umur ya. Ya Allah panjangkan umur saya. Boleh kalau untuk taat. Tapi kalau orang dikasih panjang umur untuk nambahin maksiat aja jangan. Ya, nambah-nambah dosa namanya. Ya. Nah, begitu. Jadi makanya mempertahankan kehidupan hukumnya wajib. Sehingga ketika dia kehausan, nggak ada air, kalau dia nggak minum mati, maka yang ada cuma air kencing. Boleh minum air kencing untuk mempertahankan kehidupan. Termasuk kalau dia ya kelaparan, nggak ada yang bisa dimakan. Kalau dia nggak makan bisa mati. Ada daging ular doang, maka daging ular yang tadinya haram sekarang boleh dikonsumsi sekedar untuk menyambung kehidupan. Begitu Bapak Saudara. Ternyata habis dimakan lo enak juga nih, gurih. Nah, nambah lagi, itu yang kagak boleh. Ya. Ini dia makan mengkonsumsi sekedar menyambung kehidupan. Udah segitu aja. Nggak boleh pakai nambah. Oh enak juga ya nambah dah lagi. Nggak boleh. Ya, itu udah dosa dah tuh, udah beda. Afada zalika, yang menjelaskan itu Asy-Syarqawi, Imam Syarqawi. Nah itu yang menjelaskan adalah Imam Syarqawi. Cukup saya kira sampai sini. Nanti baru wa mustakzir. Ya, nanti yang diharamkan lagi setiap yang menjijikkan. Ya, nanti kita akan bahas. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup dengan doa, saya menginformasikan dan sekaligus mohon doanya ya bahwa kegiatan pengajian bulanan di Ma'had At-Thahir Al-Muflihun Anyar akan dilaksanakan pada tanggal 3 September tahun 2022, yaitu jatuhnya hari Sabtu besok ya. Hari Sabtu besok itu pas tanggal 3 September 2022. Mudah-mudahan yang ada waktunya, yang sehat, silahkan hadir ya mengikuti pengajian di Ma'had At-Thahir Al-Muflihun Anyar. Ya, mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita terus semakin taat, istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.